Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini atau yang lebih tepat malam hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita duduk sejenak di masjid ini. Di antaranya adalah bukti keimanan, ya. Kita bersungguh-sungguh menerapkan iman itu di lisan kita, kemudian di hati kita, dan di anggota badan. Makanya iman itu definisinya gimana kemarin? Qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan atau diyakini dengan hati, dan dipraktekkan dengan anggota badan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keimanan itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita tidak meyakini hal tersebut, khawatir nanti terjerumus kepada pemahaman Khawarij atau Murji'ah, yang mereka berdua memahami bahwa iman itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nanti pembahasannya panjang lebar itu. Ingat pembahasan kita kemarin sampai mana? Syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada konsekuensinya. Ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, ya. Mentaati semua apa-apa yang Nabi perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua kabar yang datang dari Nabi. Dalam kurung ya, kabarnya kabar yang sahih, ya. Seperti Nabi cerita tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Nabi cerita tentang penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Nabi cerita bahwa orang mukmin sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama bukan dosa syirik, dengan sebab iman yang ada di dalam hatinya itu akan keluar dari neraka. Allah keluarkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar, menjauhi apa-apa yang Nabi larang. Nah, kemarin sudah kita bahas antara menjalankan perintah dengan menjauhi larangan, ini kaidahnya berbeda. Kalau menjalankan perintah, dia semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Adapun menjauhi larangan secara umum mutlak jauhi. Nggak ada kata-kata semampunya. Kenapa? Karena hukum asalnya menjauhi larangan itu tidak butuh usaha, tidak butuh tenaga, cukup tidak melakukan, ya kan? Justru mengerjakan yang haram butuh apa? Butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu, betul? Nah, sebaliknya kalau menjalani ketaatan itu butuh kemampuan. Seperti contoh, sholat fardu itu wajib dikerjakan sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sambil duduk. Tidak mampu, sambil berbaring. Haji juga diwajibkan bagi yang mampu, ya. Puasa juga
Kalau sakit-sakitan, sakit yang kayak nggak ada harapan sembuh ya, atau sudah sepuh memang tidak kuat lagi puasa, diganti dengan fidyah. Sebagaimana orang wanita hamil dan menyusui dan seterusnya. Ala kulli hal, kalau perintah itu kita kerjakan semampunya, kalau larangan ditinggalkan totalitas. Hukum asalnya begitu. Yang terakhir nih yang paling susah ini, Pak. Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Supaya tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah nggak? Susah ini. Karena sebagian masyarakat, ya sebagian orang yang mungkin belajarnya kurang serius atau salah milih guru, salah milih majelis ta'lim, ya ibadahnya masih dikembalikan kepada akal atau perasaan. Ini kan baik. Masa orang sedekah dilarang? Masa orang baca surah Yasin dilarang? Ya kan? Dan seterusnya. Kemarin ini sampai sini nih saya bahas. Kenapa di masyarakat kita banyak mengamalkan baca surah Yasin? Lahiran baca Yasin, orang meninggal baca Yasin, ya kan? Malam Jumat baca Yasin. Tahu nggak kenapa, Pak? Ternyata di tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis tentang keutamaan surah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, dijaga sampai sore misalnya ya. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Tapi seluruh hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Yasin, derajatnya dhaif. Bahkan kebanyakan dhaif jiddan. Kalau kita belajar ilmu tentang hadis dhaif boleh tidak diamalkan? Tidak boleh. Bahkan ulama hadis ketat dalam masalah ini, tidak boleh menisbatkan hadis dhaif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kita akan berdusta atas nama Nabi. Nabi tidak berucap demikian, ya kan? Kita sandarkan kepada Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan kita berdusta atas nama Nabi, ya begitu. Makanya alhasil kesimpulannya apa? Nah, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu kita membaca Al-Quran secara umum, sebagaimana Nabi sarankan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini sahih hadisnya, Pak. Bukhari. Gimana bunyi hadisnya, Pak? Khatamkan Quran sebulan sekali. Ini yang sahih ini. Riwayat Bukhari, Pak. Kenapa kita beralih kepada hadis yang lemah, yang belum tentu itu berasal dari Nabi, sedangkan ada hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu Nabi yang menganjurkan. Ya, masih ingat kan yang Abdullah bin Amr nikah terus berapa lama nggak disentuh istrinya? Gara-gara apa, Pak? Siangnya puasa tiap hari, malamnya khatam Quran tiap malam. Nabi sarankan kan puasa 3 hari setiap bulan. Saya tanya, Pak, saran Nabi puasanya berapa, Pak? 3 hari setiap bulan kan? Manusia milihnya apa? Puasa tiap hari. Ada nggak? Banyak. Padahal Nabi sudah bilang, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Itu udah paling tingkatan paling tinggi. Itu Nabi udah sarankan. Udah, nggak ada lagi yang lebih baik. Pokoknya puasa paling baik puasa Daud. Saya tanya, masih ada yang puasa tiap hari? Ada. Kemudian Nabi sarankan khatam Quran berapa tadi, Pak? Sebulan sekali. Sebulan sekali itu berapa? Berarti 1 hari 1 malam berapa? 1 juz. Itu sahih dari Nabi, Pak. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Tahu nggak maksudnya apa? Nabi menyarankan sehari 1 juz. Supaya Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi dipahami. Ada waktu banyak untuk apa? Mentadaburinya. Karena Allah turunkan Al-Quran tujuannya adalah untuk diamalkan. Tapi kebanyakan kaum muslimin stuck di mana? Membacanya saja. Sebagian orang ada yang bangga kalau sudah hafal. Masya Allah. Ya, hafal surat ini, Masya Allah. Tapi berhenti di situ. Nah, ini kadang-kadang terperdaya ke situ ya. Padahal tujuannya Al-Quran diturunkan untuk apa tadi? Diamalkan. Gitu. Jelas Pak ya? Jadi saran saya begini Pak. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Mungkin sebagian kita berapa tahun lagi menghadap kepada Allah. Yang sebentar itu waktu yang Allah kasih, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk mengamalkan hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Saya pernah dengar tuh ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, ya, hafizahullah. Beliau bilang begini Pak, hadis sahih itu ribuan Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, At-Tirmidzi, Abu Daud, yang sahih-sahih itu ribuan. Seandainya umur kita dihabiskan untuk sibuk mengamalkan hadis sahih, belum sempat kita mengamalkan semua hadis sahih, sudah habis umur kita duluan. Benar nggak? Apalagi disibukkan dengan hadis-hadis yang belum tentu sah disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah, di sini nanti ujiannya, apakah kita mendahulukan dalil atau akal atau perasaan kita. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, ya, salat zakat sudah diterangkan kemarin. Kita langsung aja ke ini iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada lebih dari 70 cabang. Dan keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini luar biasa. Baru udah dijelaskan ya. Kalau kalimat la ilaha illallah ditimbang, oke, sebelahnya tuh isinya apa Pak? Langit yang 7 beserta isinya, bumi beserta isinya. Lebih berat siapa? La ilaha illallah. Subhanallah. Kemudian keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nih gangguan tuh. Terus ada orang mau lewat, ya kan? Kita pulang dari masjid, ini ganggu orang lewat ini. Saudara kita kalau mau lewat sini keganggu, disingkirin Pak. Nah, biar bisa lewat. Kesimpulannya, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebagian dari iman. Berarti membuat gangguan di jalan adalah dosa. Ya, hidup kita yang singkat, umur kita jangan dipakai buat apa? Merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Kalau kita belum bisa memberi manfaat untuk orang lain, jangan merugikan orang lain. Apapun bentuk menghalang-halangi jalan tersebut. Kenapa di sini ada paling tinggi, ada paling rendah, Pak? Ayo. Nabi yang menggolongkan kan, paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguannya. Kenapa kok dibeda-bedakan? Nah, faedahnya begini Pak. Kalau yang iman paling rendah aja kita tidak lakukan, tidak ada motivasi untuk melakukan, bagaimana iman-iman yang di atas tersebut, gitu Pak. Segala sesuatu kan dimulai dari hal yang kecil. Makanya perkataan indah dari kalam ulama ya, jangan engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Bukankah gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil? Masya Allah, luar biasa itu ucapannya. Insyaallah mudah dipahami Pak ya. Jangan meremehkan dosa-dosa
kecil. Kenapa? Karena gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil. Saya kalau pulang dari PLTU, Pak, mau lihat batu bara itu tinggi ya, kayak gunung ya. Sampai bisa dinaikin apa? Beko. Nah, batu bara dia kan gimana? Batu-batu kan? Tapi kalau disusun lihat bisa menjadi menggunung. Ya, subhanallah. Seperti itu orang-orang yang meremehkan dosa-dosa kecil tanpa dia sadari di sisi Allah sudah menggunung dosanya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Nah, nanti ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang terpuji itu yang bagaimana? Malu berbuat dosa, ya, malu melakukan hal-hal bodoh di hadapan khalayak, itu malu yang terpuji. Nah, malu yang tidak perlu dituruti itu malu untuk berbuat kebaikan. Sebagian orang sungkan mau hadir pengajian. Aduh, malu, saya nggak ada yang kenal di situ. Ada yang gitu? Malu juga kan? Ini malu yang baik apa yang jelek? Yang jelek. Saya pernah dengar ada riwayat la yanalul ilmu mustakbir mustahi. Ilmu itu tidak akan didapat oleh dua orang. Siapa? Orang yang malu sama orang yang sombong. Dua orang ini. Dia malu pengen hadir kajian, nggak dapat ilmu, ya kan? Atau dua apa? Sombong. Teman-teman kalau ngikutin kajian saya, pasti yang dikaji itu lagi. Ya nggak sih? Sebagian kan, waduh, di sana sama, di sini sama, ya kan? Padahal kata para ulama, al-ilmu bil muraja'. Poinnya satu aja, Pak. Oke lah, kita udah paham kaidahnya, udah paham sampai rukunya saya udah paham. Pertanyaannya, udah diamalin belum? Itu kan? Kalau kita sudah mengamalkannya, poinnya istiqomah nggak mengamalkannya itu? Kalau kita sudah istiqomah mengamalkan ilmu tersebut, udah disebarin belum? Ditularkan kepada yang lain belum? Ah, itu pertanyaannya. Jadi jangan sampai ilmu itu stuck sampai kita saja. Minimal apa? Orang-orang terdekat kita mengetahui. Ya, subhanallah. Itu. Ya. Jadi ada dua orang yang tidak dapat ilmu. Apa tadi, Pak? Orang yang malu sama orang yang sombong. Orang yang sombong ya udah merasa pintar. Kalau udah pintar ngapain belajar lagi kan? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata proyek besar syaitan itu di situ, Pak. Ya. Di mana? Jauhkan manusia dari ilmu. Karena kalau manusia sudah bodoh terhadap syariat, nggak ngerti halal haram, ya, mereka sangat mudah digoda oleh syaitan untuk melakukan dosa. Gara-gara apa? Nggak tahu ilmunya. Coba saya tanya, perempuan muslimah, KTP-nya Islam, ada yang nggak pakai jilbab? Banyak. Gara-gara apa? Coba itu orang-orang yang belum pakai jilbab, baca itu hadis-hadis tentang haramnya menampakkan aurat. Kata Nabi apa? Satu helai rambut wanita, ya, sengaja diliatin, nggak ditutup, dia diancam tidak mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari 40 tahun perjalanan, 100 tahun perjalanan, bayangin. Kemudian Nabi juga mencela wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tahu nggak Pak berpakaian tapi telanjang? Pakaiannya transparan, ini pertama. Terus pakaian yang ketat. Apa lagi? Pakai jilbab tapi seperti punuk unta. Nah, jadi ada sebagian wanita pakai kerudung tapi kepalanya ini kayak pakai sanggul, tahu Pak? Nongol kayak punuk unta gitu. Itu diancam oleh Nabi. Apalagi mencukur alis, mencabut bulu mata misalnya, merenggangkan gigi. Subhanallah. Kenapa mereka banyak yang melakukan? Bisa jadi ilmunya belum sampai kepada
mereka. Jadi itu proyek besar syaitan. Jauhkan manusia dari ilmu, biarkan kaum muslimin tidak paham apa itu Islam, sehingga ketika syaitan mengajak, merayu untuk berbuat yang haram, mudah mereka melakukannya. Yang paling mendasar deh, foundation ya, paling pondasi, sholat. Orang Islam yang KTP-nya orang Islam KTP-nya Islam, ya, ada yang meninggalkan sholat? Banyak. Padahal dosa paling besar setelah syirik, dosa apa? Meninggalkan sholat. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu proyek setan, Pak. Biar manusia itu dijauhkan dari ilmu. Jangan sampai orang Islam itu mengerti. Demikian. Ya. Nah, ini terakhir nih masalah malu nih ya. Saya sampaikan ucapannya Fudail bin Iyad. Sebagian orang meninggalkan amal karena malu atau meninggalkan amal karena khawatir riya. Paham nggak maksud saya? Nggak jadi beramal. Aduh, saya takut riya lah. Atau mau infak atau mau sedekah, nggak jadi. Duh, kayaknya saya nggak ikhlas deh. Atau mau sholat nggak jadi, ya. Khawatir riya. Paham nggak maksudnya, Pak? Pernah nggak kita kayak gitu? Tidak jadi berbuat baik karena kita khawatir riya, khawatir tidak ikhlas. Pernah nggak, Pak? Nah, Fudail bin Iyad bilang begini, Pak. Ya, subhanallah, ini kata-katanya tajam banget, Pak. Kita susah nangkisnya. Apa kata beliau? Rahimahullah. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Melakukan kebaikan karena manusia adalah syirik. Allahu Akbar. Paham, Pak? Saya ulangi ya. Meninggalkan berbuat baik karena manusia itulah riya. Melakukan amal kebaikan karena manusia itu syirik. Terus gimana? Yang selamat adalah lanjut lakukan, luruskan niat. Gitu. Bismillah, Pak. Karena tidaklah satu kebaikan pun kita lakukan, riya itu pasti datang. Betul nggak, Pak? Iya, seluruh kebaikan, hampir seluruh kebaikan yang kita lakukan, riya pasti datang. Makanya riya dibagi menjadi dua. Ya. Ada riya yang murni syirik, ada riya yang diampuni. Gimana riya yang diampuni? Yaitu ketika seseorang misalnya sholat, misalnya tadinya sendirian, ada di sebelahnya nih datang lagi orang yang dia kagumi lah atau seneng lah. Akhirnya sholatnya diperbagus. Oh, dilama-lamain, Masya Allah, sujudnya, pokoknya gitulah ya. Ria itu datang, Pak. Kalau kita melawannya, kita berlindung, ya Allah. Dia sadar tuh bahwa ria itu dosa besar ya. Dia berlindung kepada Allah, dia tidak nyaman dengan ria itu. Terus dia berusaha meluruskan niat, minta pertolongan kepada Allah supaya niatnya lurus. Itu ria yang diampuni, Pak. Allah ampuni insya Allah. Karena kita berusaha melawan riya tadi. Jelas, Pak ya? Adapun riya yang membahayakan, yang murni syirik, yaitu ketika riya datang, kita terhanyut dengan riya itu. Malah senang dengan ibadah kita, karena apa? Dipuji oleh orang lain. Lah itu yang bahaya, Pak. Na'udzubillah. Makanya, Pak, jangan, bahasanya, jangan siksa saudara kita dengan pujian. Jangan, Pak. Jangan. Bagus itu didoakan kebaikan. Barakallahu fiik. Itu lebih bagus. Semoga Allah memberkahi amalmu. Semoga Allah terima amalmu. Gitu aja, Pak. Jangan, antum ya Masya Allah. Sebelum azan udah di masjid ya. Anda perhatiin antum dari 10 tahun yang lalu, Masya Allah, sebelum azan udah ada di masjid. Itu ngerusak temennya sendiri tuh, Pak. Jangan, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Udah juga, assalamualaikum, sehat, Masya Allah. Kalau seneng ya, barakallahu fiik, tepuk aja boneka, barakallahu. Udah gitu aja, Pak, selesai. Bantu saudara kita menjaga niatnya, ya. Demikian. Jangan malah kita
hancurkan amal solehnya, jangan ya. Na'udzubillah, jangan. Kemudian sebagai apa? Sesuai tema rukun iman, dan ini waktunya sebentar lagi habis. Ya ini aja lah, sedapatnya lah. Karena teman-teman udah hafal semua kan rukun iman, gampang lah itu ya. Rukun iman ada berapa Pak? Ada ada rukun, Masya Allah ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita singkat aja, ringkas. Yang pertama, iman kepada Allah. Ada berapa ini poinnya Pak? Sebenarnya sih ada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi karena di zaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebar pemahaman ateis, ya kan? Maka ditambahin sama Syekh, ya. Kata beliau rahimahullah, yang pertama mengimani wujudnya Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang berikutnya apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Gitu ya, jelas ya? Ini kan udah pernah kita bahas, jadi nggak usah panjang lebar ya. Kemarin juga udah saya bahas. Kalau iblis itu, kalau manusia menyembah iblis itu syirik, terus iblis nyembah siapa tadi? Udah saya bahas kan di sini. Saya ulangin ya. Manusia nyembah iblis syirik kan? Menyembah selain Allah. Iblis syirik nggak Pak? Syirik juga kan? Dia kan di neraka selamanya, berarti syirik kan? Iblis nyembah siapa Pak? Iya, menyembah hawa nafsunya. Sama orang ateis juga begitu. Orang ateis ngaku-ngaku tidak mengakui keberadaan Allah ya, tidak mengakui keberadaan adanya Sang Pencipta. Alam semesta ada dengan sendirinya. Tapi pada hakikatnya orang-orang ateis sedang menuhankan apa? Akalnya. Itu bahasa keren dia. Kalau bahasa Al-Quran sedang menuhankan hawa nafsu. Satu aja Pak. Orang ateis ya, atau plural, atau liberal, atau apapun ya, satu aja poinnya. Dia tidak mau diatur, beres. Mau hidup bebas. Hidupnya pengennya tidak dengan aturan. Selesai kan? Cuman kan kalau begitu kan bahasanya terlalu kasar. Makanya dikasih cover orang yang mendahulukan kecerdasan gitu. Paham nggak maksud saya? Gitu. Pakai cover aja. Dihias-hiasi oleh setan perbuatannya. Kalau bahasa Al-Quran mah jelas. Mereka sedang menuhankan hawa nafsunya. Selesai. Karena begini Pak. Manusia yang hidup di dunia pilihannya cuma 2. Mau jadi hamba Allah atau hamba selain Allah. Itu aja, selesai. Gak ada pilihan yang lain, gak ada pilihan ketiga. Ketika seorang hamba tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, otomatis dia akan menyekutukan Allah. Kalau dia tidak menyembah patung, tidak menyembah Yesus, tidak menyembah apalah Tuhan-Tuhan yang dia sembah, minimal dia menuhankan siapa? Hawa nafsunya. Gak ada pilihan ketiga, keempat gak ada Pak. Pilihan cuma 2 doang. Mau jadi budaknya Allah atau budaknya selain Allah Subhanahu wa taala. Budak dunia dan yang lain-lain. Gitu, nggak ada pilihan yang lain. Kemudian beriman kepada malaikat. Nah ini agak sensitif pembahasannya, tapi nggak apa-apa lah, ya. Salah satu keyakinan yang salah dalam iman kepada malaikat adalah kalau kita meyakini bahwa malaikat sebagai pembantu Allah. Salah Pak. Ya, demi Allah, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Malaikat makhluk bukan? Makhluk. Allah nggak butuh, keberadaan malaikat itu nggak butuh bagi Allah ya. Seandainya seluruh malaikat itu tidak ada, Allah sangat mampu mengurusi segala sesuatu. Jelas sampai sini Pak? Jangan disalahpahami bahwa malaikat itu membantu Allah mengurus alam semesta. Tidak Pak, demi Allah tidak demikian. Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat
yang makhluk Allah sebutkan malaikat itu luar biasa kekuatannya kan? Bagaimana malaikat Jibril sayapnya ada 600. Bagaimana malaikat yang memanggul arsy, itu kan masih ingat ya kemarin pembahasannya. Kita sebagai manusia hanya bisa mengambil ibro, pelajaran bahwa yang pertama Allah Maha berkehendak, yang kedua karena manusia ini cara berpikirnya terbatas, oke? Agar kita bisa merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita merenungkan ciptaannya Allah gitu loh. Ciptaannya Allah begitu dahsyatnya, besarnya, kekuatannya, ya kan? Itu makhluk Allah lah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu caranya, cara berpikirnya seperti itu. Gitu. Nah, ini juga membantah orang yang mengkafirkan kita ya. Dengan gini, klaimnya begini, Pak. Siapa yang meyakini Allah ada di atas arsy, maka dia telah kafir. Ada yang bilang begitu, Pak. Jejak digitalnya masih ada kalau mau dicek, oke? Karena dia begini, cara pemahamannya begini. Kalau kita meyakini Allah ada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kata dia, Pak ya. Tapi dituduhkannya kepada kita. Padahal demi Allah kita nggak pernah ngomong begitu. Ya, maka kita bantah. Kalau Allah menciptakan malaikat, berarti Allah butuh malaikat. Jawabnya apa, Pak? Tidak kan? Allah tidak butuh malaikat. Terus kenapa Allah ciptakan malaikat? Allah beri tanggung jawab tugasnya masing-masing. Kenapa? Allah Maha berkehendak, Pak. Dan tidak ada yang bisa mengatur Allah. Maka ketika Allah menciptakan arsy, itu kehendak Allah. Ketika Allah nyatakan Allah ada di atas arsy, itu kehendak Allah, terserah Allah. Sebagaimana Allah menciptakan bumi selama 6 hari. Mampu nggak Allah menciptakan bumi dalam 1 kejap? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Mampu kan? Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Apa? Allah Maha berkehendak. Terserah Allah. Dan tidak ada yang mampu mengatur Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sama seperti itu. Ketika Allah bilang bahwa Allah istawa di atas arsy, ya itu terserah Allah. Yang penting jangan sampai keluar dari kaidah apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun makhluknya, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa nggak kita pahami? Saya mengimani Allah bersemayam di atas arsy, ya. Saya meyakini Allah istiwa di atas arsy karena Allah yang bilang. Bersama dengan itu kita juga meyakini Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Bisa nggak diyakini seperti itu? Mudah. Bapak kalau ke masjid-masjid zaman dulu, ya, waktu sholat itu di situ ada waktu istiwa. Pernah ingat gak, Pak? Ya ingat ya, masih zaman dulu ya, ada jadwal waktu sholat abadi. Ya. Di situ ada waktu istiwa. Tahu nggak waktu istiwa itu apa? Matahari pas di atas kepala kita. Oke? Namanya istiwa kan? Saya tanya, kalau matahari pas di atas kepala kita, itu dinamakan istiwa. Apakah matahari butuh sama kita? Ayo. Ini kan logikanya seperti itu kan? Karena melazimkan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Itu mereka salah paham terus menuduh kita. Kemudian sesuatu yang di atas tidak melazimkan yang di bawahnya harus lebih besar. Kayak raja duduk di singgasana, singgasananya harus lebih besar daripada raja gitu kan? Itu logika manusia yang cacat, yang terbatas. Kita bantah lagi dengan logika aja, Pak. Langit sama bumi. Yang di atas siapa, Pak? Langit. Bumi di bawah kan? Apakah langit butuh sama bumi? Tidak. Sekarang langit sama bumi lebih besar mana, Pak? Langit. Paham maksud saya, Pak? Antara makhluk sama makhluk kita mudah memahaminya, ya kan? Itu bisa kok. Yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan yang di atas tidak butuh terhadap yang di bawah kan? Kalau makhluk sama makhluk kita mudah memahami seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jelasin salah, Pak ya?
Gitu. Oke, kita kembali ke sini lagi. Jadi yang harus kita pahami apa tadi, Pak? Allah menciptakan malaikat itu atas kehendak Allah. Tapi Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Allah tidak butuh malaikatnya. Wa rusulihi. Nah, ini. Sebelum ke situ. Malaikat ada berapa, Pak? Ya? Ada 10. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Aina dalil? Mana dalilnya? Nah, nanti buka bab Isra Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke langit yang ke-7, Nabi ceritanya gimana? Nah, ini termasuk syahadat Rasul tadi ya, yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi ceritanya gimana? Nabi sampai di langit yang ke-7. Nabi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ada Ka'bah, pusat ibadahnya kaum muslimin seluruh dunia, di atas langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, pusat ibadah penghuni langit. Nah, di situ Nabi cerita, di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat ibadah di situ, Pak. Baitul Ma'mur. Oke? Selesai ibadah, malaikat tadi 70.000 pergi dan tidak pernah kembali lagi. Besok malaikat yang baru 70.000 datang lagi. Ibadah di situ selesai, pergi, tidak pernah kembali lagi. Besok datang lagi 70.000 malaikat yang baru. Bagaimana sampai sekarang, Pak? Subhanallah, hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat. Kita nggak tahu jumlah banyak itu seperti apa. Subhanallah. Jelas, Pak ya? Kalau mau yang referensi nanti bisa tanya ChatGPT, bisa ke YouFit juga, tulis saja cerita tentang malaikat yang ibadah di Baitul Ma'mur, nanti ada hadisnya. Gitu. Kemudian Rasul, ya, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ini juga Nabi dan Rasul ada berapa, Pak? 25, sedikit sekali. Nabi menjelaskan, ya, hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Saya dapat hadis ini di Qasasul Anbiya-nya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ada kitabnya di rumah. Dijelaskan bahwa Nabi itu berjumlah 124.000 Nabi. Ya. Bayangin dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, banyak. Dan Nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya, wallah alam di Indonesia dulu ada Nabi atau enggak ya. Nggak tahu, karena segitu banyak ya Nabi kan. 124.000 Nabi. Di antara 124.000 Nabi itu ada yang Allah angkat ke derajat Rasul. Ada berapa? 315. Jadi ada dua hadisnya. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 315. Ya. Jadi di antara 124.000 Nabi, yang 315 diangkat menjadi Rasul. Jelas, Pak? Di antara berapa tadi? 315 itu sebagian ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Yang diceritakan di Al-Quran ada berapa, Pak? Yang terkenal di Indonesia 25 Nabi dan Rasul, ya. Padahal di Al-Quran di situ ada ceritanya Nabi Khidir. Nabi Khidir nggak termasuk 25 Nabi dan Rasul kan? Ada di surah Al-Kahfi. Nanti ketemunya di tafsir. Dan Nabi Musa ketika ketemu dengan Nabi Khidir ditemani oleh muridnya. Muridnya siapa namanya? Yusha bin Nun. Yusha juga seorang Nabi, Pak. Dan lagi nanti di situ ada Uzair. Tak Uzair, Pak? Kalau orang Nasrani bilang Isa anak Allah, orang Yahudi bilang Uzair anak Allah. Nah, ini nanti diteliti lagi Uzair itu seorang nabi atau bukan, gitu ya. Ada Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Syis, ya, banyak nabi-nabi dan rasul. Nah, jadi jangan keliru, jangan dibatasi nabi dan rasul hanya 25. Yang 25 itu yang disebut namanya. Yang tidak disebut namanya, yang Allah tidak ceritakan banyak. Itu jelas insyaallah ya Pak ya. Di antara 25 itu ya Allah kerucutkan lagi. Ada yang diangkat sampai derajat apa?
ulul azmi, ya. Ini derajat Nabi dan Rasul yang paling tinggi. Ada berapa? 5. Siapa, Pak? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antara 5 ini ulul azmi, ada yang Allah angkat menjadi apa? Khalilur Rahman, ya, Khalil, Al-Khalil. Jadi derajat wali, ya, derajat kekasih itu macam-macam, Pak. Ada Habib, ada wali, ya. Yang paling tinggi itu Khalil, Pak. Ya, Khalilullah. Allah mengangkat hamba-hambanya menjadi Khalilnya Allah, ya. Khalilur Rahman hanya ada 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kelima, antu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir. Sayangnya, Pak, banyak kaum muslimin yang hafal apa ini? Rukun iman. Dan kalau ditanya dia beriman nggak kepada hari akhir? Beriman. Tapi tingkah lakunya, perilakunya tidak menunjukkan dia orang yang meyakini ada hari kebangkitan. Paham nggak maksud saya, Pak? Kalau dia takut sama neraka, dia meyakini ada hari pembalasan. Gak berani itu, Pak, korupsi banyak-banyak. Gak berani. Bayangin, Pak, kalau kita bawa lari uang saudara aja, 1 orang ya, Pak, yang tanggung jawabnya sama 1 orang ya, minjem uang misalnya 10 juta, nggak balik tuh, kabur, nggak ada niat bayar. Di akhirnya dituntut nggak, Pak? Bagaimana kalau yang dimakan itu uang rakyat, Pak? Minta maafnya sama masyarakat, berapa juta jumlahnya itu? La ilaha illallah. Terus dia ngaku, saya beriman kepada hari akhir. Nanti Allah yang yang menilai apakah benar keimanannya atau hanya sekedar di lisan saja. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, maksud saya, Pak, kita mempelajari keimanan ini ada konsekuensinya, Pak. Contoh, kita ngaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup ngaku iman doang? Enggak, Pak, ada pembuktiannya, ya. Sama juga orang bilang la ilaha illallah, cukup bilang begitu doang? Enggak cukup, harus ada pembuktiannya. Maka sama orang yang ngaku iman kepada hari akhir, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia berusaha menghindari yang haram-haram, ya. Apalagi yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena demi Allah nanti di akhirat yang jadi hakim siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah mengadili, gimana? Gak bisa apa-apa kita. Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kemarin saya habis ngisi kajian di pabrik. Saya bahas tentang itu, Pak. Janji. Janji itu harus ditunaikan. Kalau dia udah berjanji kemudian dia nggak menunaikannya, wajib bayar apa? Kafarot, gitu kan? Kafarot itu dijelasin. Selesai kajian, nanya ke saya, datang ngobrol berdua. Ustaz, saya pernah janji waktu itu sama orang, ya. Saya mengganjal sampai sekarang, saya belum menunaikan. Itu gimana? Ya dicari orangnya. Terus kalau nggak ketemu orangnya, saya bilang, Bapak sedekah sejumlah yang dijanjikan tadi. Nah, alasannya gimana? Seandainya nanti orang yang Bapak janjikan itu nuntut di akhirat, kita ada yang buat bayar. Paham ya? Saya kira janjinya itu 1 juta, 10 juta gitu. Apa janjinya, Pak? Jadi dia parkir di bandara, dia nggak punya uang receh. Yang paling berapa? 4.000 lah parkirnya. Itu doang, Masya Allah. Itu tanda hatinya sehat itu, Pak. Perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh sama manusia yang lainnya, dia ada kegelisahan di dalam hatinya. Karena itu kejadiannya dulu 2017 ya. Saya saraninnya deh Bapak sedekah aja 10.000. Kan mengalami inflasi ya, rupiah kan. Saya sarankan begitu. Bapak sedekah 10.000 dengan niat apa? Menunaikan janji itu. Nah, seandainya tukang parkir itu menuntut nanti di akhirat, Bapak ada yang buat bayar gitu.
Terakhir tentang takdir. Wah, ini seru ini. Oke, nanti insya Allah pekan depan kita bahas khusus tentang takdir, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.